Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santira dengan NIM 22251900004. Pendidikan Matematika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistika Matematika. Semoga bermanfaat. Oke, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Menguji hipotesis mengenai varian. Nah, sampel acak Y1, Y2 sampai dengan Yn dari distribusi normal dengan min yang tidak diketahui mu-nya dan varian yang tidak diketahui sigma kuadrat. Jadi pada bagian 8.9 ini digunakan metode penting untuk membangun interval kepercayaan untuk parameter sigma kuadrat. Di bagian ini juga akan dipertimbangkan masalah pengujian H0 di mana sigma kuadrat ini sama dengan sigma 0 kuadrat untuk beberapa nilai tetap sigma 0 kuadrat, berbagai versi hipotesis alternatifnya atau seperti uji satu arah, dua arah, dan lain sebagainya. Jika H0 benar dan sigma kuadrat sama dengan sigma 0 kuadrat. Teorema 7.3 ini menjelaskan bahwasanya X kuadrat ini sama dengan N dikurangi dengan 1 S kuadrat dibagi dengan sigma 0 kuadrat. Untuk mempunyai sebuah distribusi X kuadrat dengan N dikurangi dengan 1 df ini, jika ingin menguji H0 di mana sigma kuadrat sama dengan sigma 0 kuadrat melawan H alfa, di mana sigma kuadratnya itu lebih dari sigma 0 kuadrat, dapat menggunakan X kuadrat sama dengan N dikurangi dengan 1 S kuadrat dibagi dengan sigma 0 kuadrat sebagai statistik pengujian. Tetapi bagaimana untuk memilih daerah penolakan? Nah, selanjutnya di sini ada beberapa grafik. Jika dijelaskan, grafik yang pertama ini adalah uji satu arah kanan, bagian kanannya. Nah, yang A ini kita lihat bahwasanya untuk penolakan H0 ini apabila X kuadratnya ini lebih dari X alfa kuadrat. Derajatnya itu bebas N dikurangi dengan 1. Nah, sisanya itu diterima H0. Sedangkan kita lihat untuk grafik yang B ini adalah uji satu arah kiri, di mana tolak H0-nya ini apabila X kuadratnya ini kurang dari X1 dikurangi dengan alfa kuadrat, derajatnya itu bebas N dikurangi dengan 1, nah sisanya ini adalah H0. H0 itu diterima sisanya. Dan untuk grafik yang C ini kita lihat bahwasanya grafik ini itu uji dua arah kanan dan kiri. Untuk tolak H0-nya ini apabila X kuadratnya ini lebih dari X1 dikurangi N dibagi dengan 2, derajat bebas N dikurangi dengan 1, atau X kuadratnya ini kurang dari X alfa per 2 kuadrat, derajat bebasnya dikurangi dengan N dikurangi dengan 1, sisanya itu diterima H0. Selanjutnya di sini ada uji hipotesis mengenai varian populasi. Sebelumnya untuk mencari alfanya ini, apakah ini tuh menggunakan uji satu arah atau uji satu arah kiri kanan atau uji dua arah, kita dapat menggunakan double distribusi dengan menggantikan alfanya yang ada di buku Statistika Matematika. Di sini saya tidak menuliskan tabelnya. Langsung saja untuk uji hipotesis mengenai varian populasi, asumsikan bahwasanya Y1, Y2 sampai dengan Yn ini merupakan sampel acak dari distribusi normal dengan Y1 sama dengan mu dan EYI sama dengan mu dan VYI sama dengan sigma kuadrat. H0 itu di mana sigma kuadratnya itu sama dengan sigma 0 kuadrat. Di sini H1-nya ini sama dengan sigma kuadratnya itu lebih dari sigma 0 kuadrat. Ini
dinamakan dengan alternatif sisi atas atau biasa disebut dengan uji satu arah kanan. Jika H alfanya ini sama dengan sigma kuadrat kurang dari sigma 0 kuadrat, maka dinamakan dengan alternatif sisi bawah atau uji satu arah kiri. Sedangkan jika HA-nya ini sama dengan sigma kuadrat tidak sama dengan sigma 0 kuadrat, maka dinamakan dengan alternatif dua sisi atau uji dua arah kanan dan kiri. Nah, untuk uji statistiknya sendiri, X kuadrat sama dengan N dikurangi dengan 1 dikali dengan S kuadrat dibagi dengan sigma 0 kuadrat. Sedangkan untuk wilayah penolakannya sendiri, di mana jika wilayah penolakannya itu sama dengan X kuadrat lebih dari X alfa pangkat 2 atau X alfa kuadrat, maka ini tuh bisa dinamakan dengan sisi satu arah kanan lagi. Sedangkan untuk wilayah penolakan X kuadrat kurang dari X1 kuadrat, X1 dikurangi alfa kuadrat, maka dinamakan dengan sisi bawah atau biasa disebut dengan uji satu arah kiri. Sedangkan untuk wilayah penolakannya itu sama dengan X kuadrat lebih dari X A per 2 alfa per 2 kuadrat atau X kuadrat kurang dari X1 dikurangi dengan alfa dibagi dengan 2 kuadrat, itu dinamakan dengan dua sisi atau uji dua arah kanan dan kiri. Nah, perhatikan bahwa X alfa kuadrat dipilih sehingga untuk V-nya ini sama dengan N dikurangi dengan 1 df. Peluang dari X kuadratnya itu P dikali dengan X kuadrat lebih dari X A alfa kuadrat sama dengan alfa. Selanjutnya di sini terdapat contoh 10.16 di mana sebuah perusahaan memproduksi suku cadang mesin yang seharusnya memiliki diameter varian tidak lebih dari 0,002, di mana diameter ini diukur dalam inci. Sebuah sampel acak dari 10 bagian memberikan varian sampel 0,0003 diuji pada tingkat 5%, H0-nya di mana sigma kuadrat sama dengan 0,002 terhadap H alfa, di mana sigma kuadratnya itu lebih dari 0,002. Nah, jadi untuk mencari solusinya, di sini tuh jika memungkinkan untuk mengasumsikan bahwa diameter yang diukur distribusi secara normal, maka uji statistik yang sesuainya itu adalah kita menggunakan uji statistik di mana X kuadratnya itu sama dengan N dikurangi dengan 1 S kuadrat dibagi dengan sigma 0 kuadrat. Karena menggunakan uji sisi atas, kita menolak H0, berarti agar nilai statistiknya itu lebih dari X05 kuadrat sama dengan 16,919. Ini berdasarkan 9DF tadi. Jadi nilai uji statistik yang diamatinya itu adalah N dikurangi dengan 1 dikali S kuadrat dibagi dengan sigma 0 kuadrat sama dengan, tadi sudah diketahui bahwasanya N dikurangi dengan 1 ini adalah 9 dikali dengan 0 S kuadratnya ini adalah 0,003 dibagi dengan sigma 0 kuadratnya adalah 0,002. Jadi hasilnya adalah 13,5. Nah, dengan demikian H0 tidak ditolak. Tidak ada bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwasanya sigma kuadrat ini melebihi 0,002 pada tingkat signifikan 5% tadi. Nah, selanjutnya di sini juga ada contoh 10.17 di mana tentukan nilai P yang terkait dengan uji statistik pada contoh tadi. Nah, kita mencari nilai P-nya nih. Untuk mencari nilai P-nya ini, nilai P itu kan adalah sebuah probabilitas bahwasanya X kuadrat ini variabel acak dengan 9 tadi lebih besar dari nilai yang diamati 13,5. Nah,
jadi variabel acak 9 ini lebih besar dari nilai dari 13,5 tadi. Maka area yang sesuai dengan peluang ini diarsir dalam gambar 10.11. Nah, 10.11 ini terdapat di dalam buku statistika matematikanya dengan memeriksa barisan yang sesuai dengan 9 pada tabel 6 lampiran 3. Nah, sebagai contoh, di sini kan ada andaikan. Contohnya itu seandainya Y11, Y12 sampai dengan Y1N dan Y21, Y22 sampai Y2N adalah sampel acak independen dari distribusi normal dengan cara yang tidak diketahui, dan bahwa V-nya ini Y1I sama dengan sigma 1 kuadrat ditambah V Y2I sama dengan sigma 2 kuadrat, di mana sigma 2 pangkat 1 dan sigma 2 pangkat 2 ini tidak diketahui. Kita andaikan bahwasanya ingin menguji hipotesis nolnya itu H0, di mana sigma kuadrat satunya ini sama dengan sigma 2 kuadrat. Ini kan melawan alternatif bahwasanya HA-nya ini di mana sigma satunya ini itu sigma 1 kuadratnya itu lebih dari sigma 2 kuadrat kan. Jadi karena sampel varian S1 kuadrat dan S2 kuadratnya itu memperkirakan masing-masing varian polusi varian, kita akan menolak H0 dan menerima HA jika S1 kuadratnya itu lebih besar dari S2 kuadrat. Ingat bahwasanya jika S1 kuadratnya ini jauh lebih besar dari S2 kuadrat, artinya kita menggunakan daerah penolakan dari bentuk wilayah penolakannya ini sama dengan S1 kuadratnya ini dibagi dengan S2 kuadrat lebih dari K. Nah, jika kita sudah menemukan daerah penolakannya ini, maka di mana K-nya ini kita pilih sehingga kemungkinan kesalahan tipe yang pertama ini adalah alfa. Nilai yang sesuai dengan tergantung pada distribusi probabilitas dari statistik S1 kuadrat dibagi dengan S2 kuadrat. Dan perhatikan bahwasanya N1 dikurangi 1 dikali S1 kuadrat dibagi dengan sigma 1 kuadrat, dan N2 dikurangi dengan 1 dikali dengan S2 kuadrat dibagi dengan sigma 2 kuadrat itu independen dengan X kuadrat di variabel acak. Dari definisi 7.3 ini mengikuti dari ini. Dari ini. Bahwasanya F ini sama dengan W1 dibagi dengan V2 dibagi dengan W2 dibagi dengan V2 sama dengan N1 dikurangi dengan 1 dikali S1 kuadrat dibagi dengan sigma 1 kuadrat dibagi dengan N1 dikurangi dengan 1 dibagi N2 dikurangi 1 S2 kuadrat dibagi dengan sigma 2 kuadrat sama dengan N1 dikurangi dengan 1 dikali dengan S1 kuadrat dibagi A1 kuadrat sigma 1 kuadrat dikali dengan N1 dikurangi dengan 1 dibagi dengan N2 dikurangi dengan 1 dikali S2 kuadrat dibagi dengan sigma 2 kuadrat dikali N2 dikurangi dengan 1 itu sama dengan S1 kuadrat sigma 2 kuadrat dibagi dengan S2 kuadrat sigma 1 kuadrat. Jadi, dari hipotesis 0 ini bahwasanya sigma 1 kuadrat ini sama dengan sigma 2 kuadrat, maka F sama dengan S1 kuadrat dibagi dengan S2 kuadrat, dan daerah penolakannya yang diberikan sebelumnya setara dengan daerah penolakan F kurang dari K, lebih dari K sama dengan F lebih dari F alfa, di mana K-nya ini sama dengan F alfa adalah nilai dari F distribusi dengan V1 sama dengan N1 dikurangi dengan 1 dan V2 sama dengan N2 dikurangi dengan 1, sehingga peluang dari F kurang dari FA ini sama dengan F alfa ini sama dengan alfa. Nilai dari F alfa diberikan pada tabel 7 lampiran 3 tadi. Nah, sedangkan untuk contoh 10.19, misalkan
kita ingin membandingkan variasi diameter bagian yang diproduksi oleh perusahaan pada contoh 10.16 dengan variasi diameter bagian yang diproduksi oleh pesaing. Ingatlah bahwa varian sampel untuk perusahaan kami berdasarkan N sama dengan 10 diameter adalah S1 kuadrat sama dengan 0,0003. Sebaliknya, varian sampel dari ukuran diameter untuk 20 bagian pesaing adalah S2 kuadrat sama dengan 0,001. Apakah data menyediakan cukup informasi untuk menunjukkan variasi diameter yang lebih kecil untuk pesaing? Uji dengan alfa sama dengan 0,05. Nah, ini menggunakan tabel-tabel alfanya tadi. Nah, untuk solusinya ini adalah kita menguji H0-nya di mana sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat terhadap alternatif H alfa di mana sigma 1 kuadratnya itu lebih dari sigma 2 kuadrat. Nah, statistik ujinya ini F-nya itu sama dengan S1 kuadrat dibagi dengan S2 kuadrat. Ini berdasarkan pada F1 sama dengan 9. Pembilang dan F2-nya sama dengan 19. Derajat menyebut kebebasan. Dan kami menolak H0 untuk nilai F-nya itu lebih besar dari F0,05 sama dengan 2,42. Ini kita lihat lagi pada tabel 7 lampiran 3 ya, yang ada tabel-tabel buat mencari alfanya. Karena nilai statistik uji yang diamati adalah F sama dengan S1 kuadrat dibagi dengan S2 kuadrat sama dengan 0,003 dibagi dengan 0,001 sama dengan 3. Nah, ini tuh dapatnya dari mana? Dari tadi. Yang S1-nya itu bahwa S1 kuadrat itu sama dengan 0,0003, sedangkan S2-nya ini adalah 0,0001. Nah, oke. Kita melihat bahwasanya F-nya itu lebih besar dari F0,05. Oleh karena itu, untuk tingkat alfa sama dengan 0,05 itu kita menolak H0, di mana sigma 1 kuadratnya itu sama dengan sigma 2 kuadrat. Mendukung H alfa di mana sigma 1 kuadrat lebih dari sigma 2 kuadrat dan menyimpulkan bahwasanya perusahaan yang memproduksi suku cadang dengan variasi yang lebih kecil dalam diameternya. Nah, selanjutnya ada contoh 10.20. Di sini diberikan batasan untuk nilai P yang terkait dengan data pada contoh 10.19. Gunakan applet probabilitas dan kuantil rasio F untuk menentukan nilai P yang tepat. Di sini ada solusinya. Solusinya itu nilai F yang dihitung untuk uji ekor atas ini adalah F sama dengan 3. Karena nilai ini berdasarkan V1 sama dengan 9 dan V2-nya itu sama dengan 19 seperti yang dicontoh sebelumnya, pembilang dan penyebutnya itu berderajat kebebasan masing-masing. Kita lihat pada tabel 7 lampiran 3 tadi dapat digunakan untuk menentukan bahwasanya F0,025 sama dengan 2,88. Sedangkan F0,01-nya ini sama dengan 3,52. Dengan demikian, nilai yang diamati F sama dengan 3 akan menyebabkan penolakan hipotesis 0 untuk alfanya ini sama dengan 0,025, tetapi tidak untuk alfa sama dengan 0,01. Oleh karena itu, 0,01 ini kurang dari nilai P lebih dari 0,025 atau nilai P-nya itu di antara lebih dari 0,01 dan kurang dari 0,025. Terus kita juga membutuhkan nilai P sama dengan P, F-nya ini lebih dari 3 ketika F-nya ini memiliki F distribusi dengan V1 sama dengan 9, pembilang derajat kebebasan, dan V2-nya itu 19 derajat penyebut kebebasan. Nah, langsung menggunakan applet menghasilkan bahwasanya peluang dari F lebih dari 3 ini sama dengan 0,02096. Nah, 0,02096 ini dari mana? Kita menggunakan penggunaan applet tadi. Nah, nilai yang jelasnya ini antara 0,01 dan 0,025.
seperti yang ditunjukkan oleh batas untuk nilai P yang diperoleh dari tabel 7. Nah, uji hipotesisnya sigma dari 1 kuadrat sama dengan uji hipotesis sigma 1 kuadrat itu sama dengan sigma 2 kuadrat. Diasumsikan bahwasanya sampel independen dari populasi yang normal. Jadi H0-nya itu di mana sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat. H0-nya itu di mana sigma 1 kuadratnya itu lebih dari sigma 2 kuadrat. Statistik uji F sama dengan S1 kuadrat dikurangi dengan S2 kuadrat. Jadi daerah penolakan F-nya itu lebih dari F alpha, di mana F alpha ini dipilih sehingga peluang F-nya itu lebih dari F alpha. Maka apa ini? Maaf nih, ini ada yang salah nih. Harusnya punten. Ini harusnya nggak ada ya. Jadi F lebih dari F alpha sama dengan alpha. Ketika F memiliki F1 sama dengan N1 dikurangi dengan 1, derajat pembilang kebebasan F2 sama dengan N2 dikurangi dengan 1, derajat kebebasan penyebut. Kita lihat lagi pada tabel 7 lampiran yang ketiga. Ada di buku Statistika Matematika. Dan nilai kritis bagian atas yang ditentukan langsung dari tabel 7 ini lampiran 3. Lalu untuk menentukan nilai kritisnya itu sebagai berikut. Nah, perhatikan bahwa F-nya ini sama dengan S1 kuadrat dibagi dengan S2 kuadrat. Dan F pangkat min 1 sama dengan S2 kuadrat dibagi dengan S1 kuadrat. Keduanya memiliki distribusi F. Tetapi derajat kebebasan pembilang dan penyebut dipertukarkan. Misal FB pangkat A menunjukkan suatu variabel acak dengan distribusi F dengan A dan B pembilang dan penyebut derajat kebebasan masing-masing, dan misal FB pangkat A alfa dibagi dengan 2 pangkat A sedemikian sehingga peluang dari F A pangkat B dibagi dengan F B A per 2 pangkat A sama dengan A per 2 P dikali dengan kurung siku FB pangkat A pangkat minus 1 kurang dari FB pangkat A per 2 FB alfa per 2 pangkat A pangkat minus 1 sama dengan A per 2. Dan maka dari itu P itu dikalikan dengan kurung siku FB pangkat A kurang dari FB pangkat A per 2 pangkat minus 1 sama dengan A per 2. Artinya nilai yang memotong area ekor bahwa alfa per 2 untuk FB pangkat A sebuah distribusi dapat ditemukan dengan membalik FB pangkat A per 2. Jadi jika kita menggunakan F sama dengan S1 pangkat 2 dibagi dengan S2 pangkat 2 sebagai statistik uji untuk pengujian H0, di mana sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat, H0-nya itu sigma 1 kuadrat tidak sama dengan sigma kuadrat, daerah penolakan yang sesuainya itu adalah F lebih dari Fn2 dikurangi dengan 1, alfa bagi 2 pangkat N1 dikurangi dengan 1, atau F lebih dari Fn2 dikurangi 1, alfa per 2 dipangkatkan dengan N1 dikurangi dengan 1 pangkat min 1. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Mohon maaf bila banyak salah kata. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.